Dampak fenomena El Nino di Pulau Bintan tidak sekering wilayah di Jawa, Bali, NTT, dan NTB. Meski terjadi fenomena El Nino, di Pulau Bintan masih ada terjadi curah hujan. Fenomena El Nino diperkirakan akan terjadi hingga awal tahun 2027. Meski terjadi fenomena El Nino di Pulau Bintan, dampaknya berbeda dari wilayah lainnya di Indonesia, yang imbasnya terjadi kekeringan yang signifikan. Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 2 Raja Haji Tanjung Pinang, Enfadris Duyandoko mengatakan, El Nino merupakan salah satu faktor pengendali cuaca secara umum di Indonesia. Dampak dari El Nino terjadinya pengurangan curah hujan yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami kekeringan. Meski begitu, menurutnya dampak El Nino untuk di Pulau Bintan berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia, seperti di Pulau Jawa, Bali, NTT, NTB, dan wilayah lainnya yang mengalami musim kering yang cukup signifikan selama fenomena El Nino. Untuk di wilayah Pulau Bintan, meski cuaca secara umum terjadi cuaca panas dan pengurangan curah hujan, namun curah hujannya masih tetap ada. Bagaimana dampaknya untuk di Pulau Bintan sendiri, memang perlu kita garis bawahi kembali bahwa untuk di Pulau Bintan memang pengendali cuacanya juga sangat dipengaruhi oleh faktor lokal. Faktor seperti pola angin, kemudian dari suhu muka laut, dan juga anomalinya, kemudian ada dari gangguan dari gelombang atmosfer seperti Rossby dan Kelvin. Jadi memang untuk Pulau Bintan ini kalau kita bandingkan dengan wilayah Jawa, kemudian Bali, NTB hingga NTT, mungkin memang akan relatif lebih basah dibandingkan dengan wilayah tersebut untuk curah hujannya. Jadi memang ada pengurangan curah hujan di wilayah Pulau Bintan, namun tidak sekering wilayah Jawa, Bali, NTB hingga NTT seperti itu. Berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh BMKG, El Nino untuk per 18 Agustus 2026 berada di nilai positif 2,2, masuk dalam kategori yang sangat kuat. Fenomena ini diperkirakan akan terjadi hingga awal tahun 2027 dan akan